Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat, saudaraku dimanapun berada. Hari ini kita keluar dulu di pondok kita. Jadi di sini saya ingin meminta pengalaman serta ilmu dari Mang Cilal, karena ini adalah lahan sayur menyayur, lahan pertanian yang khusus untuk sayur. Ada terong, ada cabai, dan juga sejenis-jenis tanaman yang lain. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan saya pribadi saja. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu pertanian. Ini pupuk kompos yang dari pembakaran dari padi ataupun sekam. Jadi sekam yang dibakar menjadi pupuk organik seperti ini. Nah ini teman-teman, pupuk organiknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat, saudaraku, Pak Cik Maci, Ibu Bapak. Hari ini kita berada di kebunnya Mang Cilal ini. Kita melihat banyak sekali nih jenis tanaman. Tadi kita melihat dia sedang panen sayur bayam, dan juga ada kacang-kacangan tadi tuh. Di sini alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa bertanya langsung, karena memang Cilal ini sangat sibuk sekali ini mengurus kebun-kebunnya ini. Jadi bukan satu kebun, dua kebun, bahkan banyak ini Mang Cilal. Adalah seorang petani sukses. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang pertanian dengan Mang Cilal. Jadi bukan saja saya yang bisa mendapatkan ilmu pertanian, melainkan kalian semua yang menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu pertanian dari pengalaman Mang Cilal. Baiklah, Bapak, Ibu, teman-teman yang menonton konten ini. Saya di sini, si Cal ini adalah ponakan saya, anak ayu saya. Jadi kebenaran hari ini saya lagi di kebun, saya lagi membersihkan kebun ini dan lagi memetik sini, contohnya memetik sayur bayam. Nah, jadi langsung diikat. Sayur bayam ini saya tanam ini melalui bukan istilah dicangkul di apa, tapi ini di lahan ini kita buka, kita tepas, kemudian kita rumput, cukup dengan menggunakan tepas saja untuk melemburkan tanahnya. Kemudian sudah itu kita daun-daunnya kita bakar, sudah dibakar kita tanam dulu yang namanya kacang tanah, kacang garuda. Itu yang saya ambil, ada kacang garuda, saya pesan bibitnya kacang garuda. Kemudian setelah itu sudah hampir hidup, kita tanam juga jagung. Setelah jagung ini campur sari ini. Jadi setelah itu baru kita tanam, kita sebarlah bibit bayam yang saya beli dari pertanian.
Nah, berarti lahan tanah ini tanpa dipupuk dengan beli di toko pertanian melalui sampah-sampah yang dibakar itu menjadi pupuk juga di Mangsi ya. Iya ya, itulah yang pupuk yang bagus, yang asli, yang tanpa ada zat kimianya. Jadi setelah ini bayam ini kira-kira 40 hari ataupun 1 bulan itu sudah bisa dipetik, sudah bisa untuk dijual ke pengepul. Kemudian sudah itu menunggu istilahnya kan semari kacang sama jagung panen, bayamnya sudah habis kita petik, kemudian setelah itu tinggal menunggu beberapa waktu, berapa bulan yang tidak terlalu lama dengan bayam, kemudian kita petik juga, kita panen juga yang namanya kacang nanti. Nah, setelah kacang, jagung itu serentak nanti dipanen. Semuanya itu tidak ada yang namanya memerlukan pupuk yang terlalu banyak, karena tanah ini di pinggir sungai, sudah humus, sudah subur. Jadi pagi-pagi walaupun hari panas ini dia masih tetap kena embun pagi itu luar biasa di sini. Jadi itulah penyuburnya. Saya tidak ada yang main yang pupuk, tidak ada. Sedikit pun tidak ada pupuk di sini. Nah, kalau yang istilahnya kan sawit, yang jauh-jauhnya karena dia terlalu jauh dengan sumber air, nah itu baru saya mau pupuk. Kalau ini belum ada kena pupuk sedikit pun. Ini selebar ini saya rasa yang membersihkan aja orangnya orang Pat ini untuk membersihkan. Nah kemudian di sebelah sini nanti saya mau bikin itu, selesai terong-terong ini nanti saya mau bikin yang namanya kebun cabai. Cabai ini sepertinya menjanjikan sekali. Cabai ini yang menjanjikan ini yang lama istilahnya kan dipetik sampai beberapa kali belum selesai, masih belum juga mati, ini cabai setan kata orang ini. Nah, cabai setan, cabai setan itu, kemudian cabai apa namanya itu, kalau yang cabai keriting nggak terlalu lama, cuma 4 kali panen udah hampir mati. Kalau ini umurnya udah hampir, kalau yang sudah hampir 2 tahun. Ada aja istilahnya itu kan, kalau dalam satu batang itu memetiknya itu hampir setengah kilo satu batang. Nah, jadi itulah yang di kebun saya ini campur sari ini, bukan khusus. Kalau khusus bersifat khusus berarti kalau cabai aja. Enggak, saya campur sari karena di dalam campur sari ini bagi saya banyak keuntungan. Kalau seperti nanam tadi kan kacang, cabai, terong, jagung apa itu kan itu bisa dipetik satu-satu. Yang pertama kita petik yaitu bayam, ya, kemudian kacang. Nah, setelah kemudian nanti kacang sama jagung sudah dipetik, nah kita ngangkat lagi yang namanya cabai. Cabai ini nanti kan baru kita pupuk, kita bersihkan kembali, tanahnya kita gemburkan kembali, baru kita timbun. Kalau sudah ditimbun selesai. Kalau tanaman sayuran itu misalkan ini kacang berdekatan hidup dengan jagung, ini berpengaruh tidak ini dengan kehidupan dua tanaman ini, atau apa yang kacang ini kerdil ataupun jagung ini subur, ataupun jagung ini mati kacang ini subur. Jadi ada tidak ini efek negatifnya dari kedua tanaman yang berdekatan hidup? Ini alhamdulillah selama saya mengurus ini udah hampir 2 tahun, belum ada yang namanya efeknya yang mau mati mau apa itu, belum ada, karena tanahnya langsung subur, nggak usah dicangkol, di tongkel aja sudah gembur. Nah jadi nggak ada yang namanya ada yang kalah apa kan, misalnya kan pertumbuhan ini kalah sama jagung ini enggak, sama. Kalau enggak percaya buktikan saja, lihatlah aja nanti di ini, kamu lihat sendiri, kamu silakan kamu lihat kebun ini. Jadi jarak cabai itu dengan cabai lain tuh jaraknya berapa ini? Atau setiran ataupun seper jarak per cabai untuk ditanam gitu? Kalau saya ini baru ini yang sudah menghasilkan ini setiap bongkol kayu, setiap bongkol kakao yang saya tebang ini saya tanam semua cabai. Nah kemudian untuk yang akan datang ini saya tanam itu ya 1 meter jarak, 60 meter jarak tanam. Jadi itu nanti saya pelangkan, dia bikin jalur, bikin apa, nanti ditimbun lagi. Nah itu baru
sistem tanam cabai sebenarnya. Kalau ini masih campur sari. Nah itulah. Berarti yang lebih bagus itu kalau untuk sementara ini tanpa dibuat bedeng ataupun cangkul itu bisa ditanam. Kalau untuk khusus untuk cabai nanti itu harus dibuat bedeng atau Iya. dicangkul. Nah, tapi walaupun tidak dibuat bedeng, silakan kamu lihat nanti kan. Nah, cabainya saya rasa itu baru mulai buah luar biasa buahnya kan. Apalagi kalau kita mungkin kalau main pupuk itu lebih hebat lagi. Tapi kalau main pupuk sekarang ini saya rasa belum waktunya main pupuk karena tanahnya masih terlalu subur. Ini dekat Kalimusi. Nah, kalau yang namanya mau main pupuk apa itu kalau tanahnya sudah gersang gitu kan. Jadi teman-teman kita lihat sekarang mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Mang Cikdal ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan saya pribadi saja melainkan kalian semua yang menonton video ini. Mudah-mudahan berdampak positif bagi kita semua. Dan ini adalah lahan yang baru dibuka oleh Mang Cikilal. Nanti kalau kita berkesempatan untuk melihat lahan-lahan yang lain oleh yang punya Mang Cikilal ini, kita bisa lihat bersama-sama nanti dengan video-video yang selanjutnya. Mantap betul. Oke teman-teman, nah ini hari ini juga Mang Cikidal ini sedang bukan panen sih, tapi mengambil sepuluhnya saja. Jadi nanti belum panen besar ini untuk tanaman jagungnya ini. Jadi katanya tadi tuh lahan di sini campur sari, jadi banyak beragam jenis tanaman karena menurut Mang Cikidal ini sangat menguntungkan sekali dengan banyak tanaman yang ditanam di satu lahan ini.